Baik, perkenalkan saya Direktur Utama dari bisnis kami yaitu Successful Shop. Saya bertanggung jawab atas visi strategis, pengambilan keputusan tertinggi, dan kinerja keseluruhan dari perusahaan kami. Ya, saya akan menjelaskan analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk jasa yang dihasilkan, yaitu makanan. Ialah makanan yang kami jual itu ialah produk yang dipasarkan adalah makanan kimbap, yaitu ala Korea, dan minuman mineral. Kimbap ialah segar ala Korea dan isian premium seperti daging sapi, telur dan wortel, dan acar mentimun yang dibungkus rumput laut renyah dan nasi kulit yang dibumbui sempurna. Yang kemudian yaitu adalah yang dilengkapi dengan minuman mineral. Minuman ini ialah minuman air mineral murni dari pegunungan yang segar dan kaya mineral alami, yang dikemas dan dikemas dengan botol praktis untuk menjaga hidrasi sepanjang hari. Selanjutnya yang kami pasarkan atau yang kami jasakan yaitu joki tugas. Joki tugas membantu konsumen yang terutama para pelajar atau mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu atau yang memiliki kesulitan memahami materi dan meningkatkan kualitas tugas mereka. Layanan ini memastikan tugas selesai tepat waktu dan standar yang lebih baik, sehingga konsumen dapat fokus pada hal lain seperti ujian dan kegiatan pribadi. Selanjutnya, gambaran karakteristik pembeli atau pengguna yang dimaksud segmentasi dan target pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Usaha kami berada di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Namun, Successful Shop dapat dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah dengan mudah karena dipasarkan juga secara online. Ya, kedua, segmentasi demografis, yaitu dengan usia dari 15 sampai 35 tahun ke atas. Selanjutnya dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya pekerjaan, yaitu dengan pelajar, pekerja, mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya itu kelas sosial, ialah semua kalangan. Dan terakhir, penggunaan teknologi ialah masyarakat yang sudah pasti menggunakan smartphone dan terbuka akan teknologi baru, serta masyarakat yang belum pasti dengan teknologi karena produk dipasarkan secara onsite. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai analisis produksi, yang dimana kita ketahui produksi itu adalah suatu rancangan ataupun kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan baik itu barang maupun jasa untuk yang akan kemudian diperdagangkan. Nah, analisis produksi ini berarti itu berbicara tentang bagaimana sih caranya untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa, karena di dalam perusahaan kami ini juga menyediakan layanan jasa, mungkin seperti pembelian item game ataupun seperti jasa joki tugas. Nah, yang pastinya kalau kita berbicara tentang produksi, kita bahas dulu dari barang yang diperdagangkan, yaitu kami adalah mengambil satu makanan yang bernama kimbap, yaitu makanan street food yang berasal dari Korea ataupun sekitarannya lah gitu kan. Nah, tentu bagaimana untuk cara menghasilkan kimbap yang bagus dan juga berkualitas adalah dengan penyediaan bahan makanan yang fresh. Bahan makanan yang fresh baik itu dari sayur-sayuran, daging maupun sampai ke kulitnya. Juga bagaimana sih cara pemasakan kimbap yang optimal, yaitu bertanya kepada orang-orang di sekitar atau mungkin pedagang kimbap tersebut yang sudah terlebih dahulu terjun dalam industri FMB tersebut. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara produksi barang jasa, ataupun diantaranya itu adalah bisnis mungkin seperti penyediaan jasa joki tugas dan juga penyediaan item game online. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari joki tugas. Pastinya kami akan memberikan suatu kepastian kepada konsumen, yaitu paling tidak itu KKM nilai yang didapatkan ataupun bobot nilai yang didapatkan dari hasil tugas yang kami kerjakan ataupun penemuan tugas tersebut. Dan juga yang paling terutama adalah waktu, di mana kami
akan menjamin ketepatan waktu sebelum tenggat ataupun deadline yang diberikan. Itu tidak peduli baik itu tugasnya susah ataupun mudah, itu namanya garansi yang kami berikan sebagai bentuk dari penjaminan kenyamanan atas kepuasan konsumen. Kalau dari item game yang kami dapat berikan garansi itu adalah rasio yang tinggi, di mana jika tidak memenuhi rasio ataupun kepuasan daripada video testimoni yang telah diberikan, maka dari itu konsumen berhak untuk melakukan refund ataupun pengembalian dana atas item yang telah dimiliki ataupun dibelinya tersebut. Nah, karena usaha kami ini terbagi atas dua jenis, yaitu barang dan jasa, makanya kami juga membagi job desk ataupun list dari tugas tersebut kepada anggota-anggota sesuai dengan skill ataupun kemampuan yang mereka miliki. Di antaranya, kalau berbicara tentang barang, tentunya itu harus mengetahui bagaimana sih cara pembuatan kebab yang baik dan benar, bagaimana cara pengolahan pemasakan, dan juga pemasaran dan inovasi yang diberikan. Nah, kalau berbicara tentang joki tugas adalah kami memilih anggota kami yang dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik, memiliki background pendidikan yang bagus, dan juga pastinya dia dapat menjamin bahwasannya pengumpulan dari tugas tersebut tidak melebihi batas waktu atau deadline yang diberikan. Jadi kalau berbicara tentang penyediaan jasa joki game ataupun mungkin item game, itu berbicara tentang anggota kami yang sudah memiliki kemampuan bagaimana sih mengoperasionalkan suatu game dan bagaimana cara melakukan setting ataupun mungkin inovasi dalam pengaturan sensitivitas terhadap game tersebut sehingga dapat menembus pasar luas dan juga banyak diminati oleh orang-orang di sekitar. Seperti yang kami bicarakan sebelumnya, bahwasannya target pasar kami tidak terpaut usia ataupun dapat dinikmati oleh semua kalangan, sehingga kami harus memperhatikan dengan baik dan seksama bagaimana sih cara menganalisis sumber daya manusia yang bagus, kompeten, dan juga bertanggung jawab. Masuklah kita ke pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, ada rencana pemanfaatan teknologi informasi. Pada bagian pemasaran, yang pertama itu memasang iklan melalui Google atau Facebook sesuai kebutuhan bisnis. Yang kedua, aktif di media sosial lainnya. Media sosial sendiri adalah media berbisnis yang paling ampuh untuk meningkatkan engagement. Yang ketiga, memanfaatkan layanan pesan antar makanan melalui platform online yang dibuat untuk kebutuhan. Saat ini teknologi digital Indonesia sedang sangat berkembang. Hampir semua kebutuhan dan aktivitas dipenuhi melalui teknologi digital. Yang kedua itu ada produksi. Dari produksi sendiri ini kami menggunakan perangkat elektronik yang menyambung kepada sistem alat pengelola makanan sehingga aktivitas dapat dilakukan tanpa menyentuh alatnya, atau juga dapat disebut pengendalian sistem jarak jauh. Yang ketiga ada pengembangan produk. Yang pertama, kami melakukan pelatihan dalam menggunakan perangkat lunak agar bisa membuat dan mengupgrade desain produk lebih menarik. Yang kedua, memasukkan produk ke dalam platform layanan pesan antar makanan online dan jual beli item game. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai opportunities atau peluang. Yang pertama adalah dari segi persaingan. Opportunities atau peluang dari bisnis kami yaitu yang pertama persaingan untuk produk substitusi dan produk impor. Yang kedua dari segi pemodalan ada hubungan dengan lembaga keuangan atau perbankan, tingkat suku bunga kredit. Yang ketiga kebijakan pemerintah, perizinan dan birokrasi, peraturan pemerintah dan kemudahan pengurusan ekspor. Yang keempat adalah peluang pasar. Opportunities atau peluang dari bisnis kami ada akses dan informasi pasar, permintaan pasar, dan perilaku pasar. Yang keenam adalah kemajuan teknologi. Opportunities atau peluang dari bisnis kami, perkembangan teknologi produksi, perkembangan teknologi informasi. Yang ketujuh adalah tenaga kerja. Opportunities atau peluang dari bisnis kami, ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Yang kedelapan adalah bahan baku. Opportunities atau peluangnya ada mutu bahan baku, ketersediaan bahan baku. Yang kesembilan adalah masyarakat sekitar. Opportunities atau peluang dari bisnis kami, sikap masyarakat terhadap produk. Selanjutnya saya akan membahas mengenai satu hambatan dari bisnis kami. Yang pertama dari segi persaingan, hambatannya yaitu persaingan untuk seusaha sejenis. Yang kedua pemodalan, hambatannya kemudahan mendapatkan pinjaman. Yang ketiga kebijakan pemerintah, hambatannya perpajakan dan kebijakan fiskal. Yang keempat adalah proteksi pasar ekspor, hambatannya proteksi pasar ekspor. Yang kelima ada tenaga kerja, hambatannya serikat pekerja.
Yang keenam, bahan baku, hambatannya fluktuasi harga bahan baku. Yang ketujuh adalah masyarakat sekitar, hambatannya tuntunan lembaga konsumen. Baik, di sini saya sebagai manajer keuangan akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari perusahaan kami, yaitu Success Full. Yang pertama adalah biaya investasi awal. Biaya investasi awal adalah biaya yang kami gunakan untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan yang akan kami raup nantinya. Ada 3 item yang akan kami gunakan, yaitu laptop, printer, dan HP. Jadi dari 3 item tersebut kami memilikinya sendiri, sehingga kami tidak perlu membelinya lagi. Lalu ada laporan keuangan. Jadi kami melakukan penjualan selama 3 bulan. Jadi di antara 3 bulan tersebut, pada bulan pertama kami menghasilkan keuangan sebanyak Rp2.100.000. Lalu pada bulan kedua kami menghasilkan Rp3.100.000 dan bulan yang ketiga kami menghasilkan sebanyak Rp2.800.000. Lalu adapun pengeluaran yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan hanya pembelian bahan baku dan kuota internet. Yang kami gunakan dari pembelian bahan baku tersebut adalah berupa air mineral dan juga bahan-bahan yang kami gunakan untuk mengolah dari makanan kimbab itu sendiri. Baik, yang terakhir adalah laporan laba rugi. Dari hasil penjualan kami menghasilkan penjualan sebanyak Rp8.088.000 dengan dikurangi biaya produksi variabel, yaitu bahan baku. Bahan baku dikurangi sebanyak Rp900.000 per 3 bulan, dan ada biaya administrasi seperti biaya dari pembelian item-item game tersebut sebanyak Rp711.800. Jadi total biaya modal awal yang kami keluarkan adalah sebanyak Rp1.611.800 dengan laba sebelum pajak adalah Rp6.476.200. Jadi penghasilan laba bersih kami adalah sebanyak Rp6.476.200 selama 3 bulan dari awal bulan Februari sampai bulan April. Demikianlah presentasi dari bisnis kami, yaitu Successful Shop. Maaf apabila ada kesalahan. Successful Shop. Sukses!